akan belajar mengenai perubahan wujud benda. Nah, hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Pancet. Nah, model pembelajaran Pancet ini merupakan metode pembelajaran kelompok antara dua orang atau berpasangan. Nah, model ini menerapkan pembelajaran kooperatif yang menuntut kemandirian dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan persoalan. Namun sebelum itu silakan simak dulu penjelasan Bapak mengenai perubahan wujud benda agar kalian memahami materi kita pada hari ini. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu pengertian perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau bau yang berubah. Proses perubahan bentuk benda ini dapat terjadi dengan berbagai cara dan beberapa prosesnya dapat dilihat dengan mata telanjang manusia. Nah, nanti kita akan membahas contoh daripada perubahan wujud benda. Kemudian macam-macam perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda di sini ada 6. Yang pertama mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyempil, dan yang keenam mengkristal. Nah, kita akan bahas satu persatu dari perubahan wujud benda. Nah, yang pertama mencair. Tolong disimak dengan baik supaya dapat dipahami. Nah, mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda menjadi benda cair. Nah, agar dapat terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat benda tersebut. Perubahan wujud ini juga bisa kita kenal dengan istilah meleleh. Nah, contohnya doni melelehkan coklat batangan menjadi lebih kental dengan memanaskannya di kompor. Nah, di sini sudah ada gambar dari perubahan wujud yaitu mencair. Yang pertama ada es batu. Nah, dia diletakkan di lantai di tempat yang bersuhu agak panas. Dia menjadi mencair karena adanya panas di sekitarnya. Kemudian juga ada es krim. Nah, es krim diangkatkan ke atas di tengah terik matahari dan es krim pun menjadi meleleh. Kemudian yang kedua, membeku. Nah, membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku bisa dibilang kebalikan dari mencair. Itu artinya proses perubahan wujud dengan membeku akan melepaskan panas pada suhu yang dingin. Nah, contohnya di sini di tempat yang diguyur hujan salju. Nah, di tempat tersebut karena dinginnya luar biasa, maka salju tersebut pun membeku. Nah, selain itu juga bisa kita temui di rumah kita masing-masing. Contohnya, kamu memasukkan air ke dalam freezer. Nah, seiring berjalannya waktu karena dinginnya di dalam freezer tersebut, maka air tersebut akan membeku. Itu artinya proses perubahan wujud dengan membeku dan akan melepaskan panas pada suhu yang dingin. Kemudian yang ketiga, menguap. Nah, menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Nah, menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada zat cair saja, namun juga bisa terjadi di dalam tubuh manusia. Contohnya saat berkeringat, maka keringat akan menguap dan mendidih dari tubuh kita. Yang paling sering kita lihat adalah ketika merebus air, maka saat mendidih akan mengeluarkan uap. Nah, bisa nanti kalian lihat ketika kalian memasak air di rumah, karena saking panasnya dia akan mengeluarkan uap. Kemudian yang keempat, mengembun. Nah, mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Nah, perubahan wujud ini termasuk dalam proses yang melepaskan kalor karena membutuhkan suhu yang rendah. Contohnya, ketika hujan, kita bisa dilihat di kaca mobil kita itu akan terjadinya pengembunan yang merupakan seperti bintik-bintik air di kaca mobil. Kemudian yang kelima,
Menyublim. Nah, menyublim adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda pada menjadi material gas. Nah, perubahan wujud dengan menyublim membutuhkan kalor atau energi panas agar benda pada tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Contohnya pada gambar yang ada pada PowerPoint ini. Nah, ini merupakan peristiwa menyublim. Kemudian yang terakhir, mengkristal. Nah, mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Proses perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dari benda. Contohnya di sini. Nah, pada saat hujan salju itu bisa dilihat pada gambar di PowerPoint, itu adalah proses yang dinamakan mengkristal. Nah, di sini Bapak akan membagi kalian menjadi kelompok. Setelah Bapak membagi kalian menjadi kelompok, nanti dari kelompok tersebut dibagi menjadi berpasangan. Nah, Bapak minta senior dengan senior menjadi pasangan pertama, Linus dan Martin menjadi pasangan kedua. Silakan menggeser fungsinya. Nah, setelah itu nanti Bapak akan membagikan soal kepada kalian. Nah, satu di antara pasangan ini harus menjadi partner, yaitu yang mengerjakan soal. Nah, yang satunya menjadi pelatih. Begitu juga pada kelompok Linus. Nah, nanti setelah si partner mengerjakan soal yang Bapak berikan, si pelatih akan mengecek. Jika jawaban si partner itu benar, maka si pelatih akan memberikan kupon kepada si partner tersebut. Nah, nanti setelah semuanya menjawab, itu bergiliran. Nanti yang menjadi partner akan menjadi pelatih, yang pelatih akan menjadi partner. Ini adalah bergiliran. Nah, setelah itu nanti dari pembelajaran ini akan ada yang menjadi pemenangnya, dihitung dari banyaknya yang mendapat kupon. Ini Seno menjadi partner, kamu menjadi pelatih. Nah, pelatih berhak mendapatkan kupon apabila si partner benar menjawab pertanyaan, maka akan diberi kupon tersebut. Nah, Bapak beri waktu kalian untuk mengerjakan soal ini. Baik, apakah sudah dijawab? Sudah, Pak. Nah, silakan kepada partner untuk mengecek, kepada si pelatih untuk mengecek jawaban si partnernya. Silakan dicek. Sudah? Bagaimana jawabannya? Betul, Pak. Benar. Baik, berarti silakan diberi kupon kepada si partner. Jawaban di sini benar? Benar. Benar. Baik, silakan dikasih kupon. Nah, selanjutnya bertukaran. Sekarang si Sarial menjadi partner, si Seno menjadi pelatihnya. Begitu juga Linus menjadi pelatihnya, Martin menjadi partnernya. Silakan dikerjakan soalnya. Baik, apakah sudah mengerjakannya? Sudah. Baik, silakan diberikan kepada si pelatih untuk dicek. Untuk jawaban di sini apakah betul atau salah? Salah, Pak. Oh, berarti tidak usah dikasih kupon karena jawabannya salah. Jawaban si Sarial bagaimana untuk pelatih? Sudah benar, Pak. Sudah benar, berarti berhak dikasih kupon. Sekarang dilihat siapa yang banyak mendapatkan kupon. Silakan dihitung. Untuk pasangan senior apakah
berapa mendapatkan kupon? Dapat 2, Pak. Dapat 2. Untuk si Martin minus dapat 1. Berarti pemenangnya ada di pasangan Sahrial dan Seno. Nah, pasangan Sahrial dan Seno akan mendapatkan hadiah dari Bapak. Nah, ini hadiah pada pemenang. Oke, sip. Sekarang untuk yang terakhir, silakan satu orang Bapak minta untuk menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa? Ayo angkat tangan. Ya Pak. Baik, Seno silakan untuk menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Selamat pagi Pak. Di sini saya simpulkan pembelajaran kita pagi hari ini, di mana kita belajarkan ada perubahan benda ya Pak. Perubahan benda itu sendiri dimiliki ada dengan perubahan di mana membeku, mencair, menguap dan sebagainya ya Pak. Nah, di mana kita tahu dalam perubahan benda ini bakalan adanya benda yang berubah dengan berbagai cara, dengan menguap, mencair dan sebagainya. Mungkin begitu Pak. Baik, terima kasih kepada Seno yang telah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi inti dari pelajaran kita hari ini bahwasanya adalah perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya. Baik, sekian materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.